Emang ada ya aplikasi pinjol tanpa BI checking? Pinjol tanpa BI checking itu didefinisikan sebagai pinjaman online yang bisa cair masuk ke rekening hanya dengan modal KTP dan juga handphone dan mungkin bisa daftar pakai data busuk. Dan tanpa cek riwayat kredit, dana pinjaman bisa langsung masuk cair ke rekening. Itu definisinya. Jadi banyak konten yang bilang kalau Pindar bisa jadi solusi yang paling cepat karena syaratnya yang kelihatan mudah dan proses pencairan yang sangatlah cepat. Tapi apakah benar pinjaman online ini resmi dan berizin OJK dan ketika pencairan nggak cek BI checking sama sekali? Makanya di video ini aku mau bahas tentang pengalaman pribadi dan juga bahas beberapa aplikasi pinjol yang sering dibilang itu mudah cair, termasuk fakta penting apakah pinjaman online ini beneran tanpa BI checking. Jadi stay tune terus dan nonton videonya sampai habis. Dan pinjaman online kita yang pertama adalah EasyCash, di mana kau bisa dapatkan limit sampai dengan 80 juta dan mencairkan limit yang telah kamu dapatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan selama limitnya itu masih ada. Dan yang paling aku suka dari aplikasi EasyCash adalah limit pertama yang murah hati, dan ketika pertama kali aku download langsung dapat limit itu belasan juta. Lalu karena aku pakai dengan baik, nggak pernah telat bayar tagihan dan nggak pernah gagal bayar, makanya limitku sekarang naik secara otomatis jadi 52,5 juta. Dan di tahun lalu ada fitur yang menarik dari pinjol EasyCash, namanya pencairan tanpa perlu ke rekening. Karena bisa dicairkan ke e-wallet seperti GoPay dan udah kebuktikan di video ini. Tapi sayangnya untuk tahun 2026 sementara ini masih ditutup. Dan semoga EasyCash mau buka option ini lagi. Lalu buat kamu yang tertarik untuk daftar pinjaman online di EasyCash itu ada beberapa syarat, seperti yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua usia minimal 18 tahun, dan yang ketiga punya penghasilan minimal 3 juta per bulan. Kalau udah penuhin langsung aja download aplikasi EasyCash, linknya ada di deskripsi. Lalu di daftar pinjaman online yang kedua adalah Krediwan yang dulu namanya 360 Kredi. Walaupun banyak yang mengatakan aplikasi ini kasih limit yang kecil untuk pengguna baru, tapi fakta di lapangan itu jauh berbeda. Aku pribadi langsung dapat limit itu belasan juta seperti ini. Dan dari statistik yang kamu bisa lihat di website berikut, itu rata-rata pengguna bisa dapat 8 juta di pinjaman pertama. Makanya aku bilang kalau aplikasi Krediwan ini cocok untuk kebutuhan mendesak jangka pendek, dan kalau kamu bayar lancar tiap bulan, maka limitmu bisa naik secara otomatis seperti halnya punyaku sekarang, limitnya naik dari belasan juta jadi lebih dari 50 juta. Walaupun begitu, aku mau note satu kekurangan dari aplikasi Krediwan, di mana untuk pinjaman pertama waktu itu aku diminta bayar per 15 hari, baru di pinjaman berikutnya aku bisa bayar per 30 hari. Makanya aku mau kasih tahu kamu kalau lagi perlu pinjaman online ataupun nggak perlu pinjaman online, bisa dulu download Krediwan untuk menjadikan itu pinjol rawatan. Dalam artian, pinjam dulu limit pertama yang kecil. Untuk apa? Untuk membuka fitur pembayaran dari 15 hari jadi 30 hari. Dan review pinjol kita yang ketiga adalah Kredivo, di mana kau bisa dapatkan limit sampai dengan 50 juta, dan limit ini bisa digunakan di banyak mitra merchant offline dan juga online. Lalu kamu bisa beli barang apapun yang kamu butuhkan sekarang dan bayarnya itu baru 30 hari kemudian, atau kita ubah jadi cicilan maksimal 24 bulan. Dan aku pribadi waktu pertama kali download aplikasi Kredivo itu dapat limit 2,1 juta, dan karena pemakaian yang baik, itu limitku bisa meningkat jadi sampai 50 juta. Lalu skor kreditku di Kredivo juga udah A+, makanya dapat bunga yang paling kecil di 1,99%. Dan buat kamu yang tertarik, jangan lupa download Kredivo pakai kode referral berikut agar nantinya kamu dapat Kredivo Point untuk potongan belanja.
Dan syarat untuk dapatkan limit dari Kredivo itu cukup mudah. Yang pertama, umur 18 tahun, dan yang kedua, minimal penghasilan 3 juta per bulan. Lalu, kalau kamu udah dapat limit, selain kita bisa belanjakan barang yang kamu butuhkan, kamu juga bisa mencairkan limit tersebut jadi pinjaman tunai. Sebagai contoh, untuk pinjaman 10 juta, tempo 3 bulan, bayarnya 3.849.000, tempo 6 bulan 2.078.000, dan tempo 18 bulan 907.000. Jadi di sini kamu bisa lihat semakin panjang temponya cicilannya juga akan turun, dan oleh karena itu kita bisa sesuaikan dengan kemampuan bayar kita masing-masing. Jangan lupa untuk maksimal cicilan tiap bulan itu 35% dari penghasilan. Lalu rekomendasi pinjaman online kita yang berikutnya adalah Genius FlexiCash. Dana siaga yang disiapkan untuk nasabah Genius dan memungkinkan kita untuk mendapatkan dana tambahan dengan fitur yang sangat fleksibel. Penarikan berkali-kali, kapanpun dan dimanapun tanpa perlu pengajuan ulang. Dan kamu bisa dapatkan limit sampai 500 juta, di mana aku pribadi udah dapat limit di 2026 itu 88 juta. Dan yang paling aku suka, limit ini kita bisa pergunakan untuk 3 produk pinjaman sekaligus. Genius FlexiCash untuk pinjaman tunai, Genius kartu kredit untuk transaksi di mitra merchant offline dan juga online, dan Genius PayLater. Aku pribadi cukup sering pakai kartu kredit Genius karena nantinya kita bisa mendapatkan Yay Point yang kita bisa tukarkan dengan voucher belanja ataupun tiket pesawat gratis. Lalu, pinjaman online kita yang kelima adalah SIBank Pinjam. Ini adalah fitur dari SIBank Bank Digital dan kita bisa lakukan aktivasi dalam 5 menit. Untuk kita bisa aktifkan pinjaman sampai dengan 30 juta dan tenor maksimal itu 12 bulan. Lalu, bunga pinjaman untuk SIBank Pinjam itu sangatlah kompetitif di 2% per bulan untuk semua pengguna yang terpilih. Dan kalau kamu tertarik untuk aktifkan SIBank Pinjam, berdasarkan pengalamanku, kamu harus aktif transaksi di Shopee minimal 3 kali, aktifkan Shopee Pay, Shopee PayLater, dan juga Shopee Pinjam. Dan dengan begitu, maka kamu akan diberikan fitur SIBank Pinjam yang tadi kasih banyak benefit seperti pinjaman 30 juta dan bunga yang sangat murah di 2% per bulan. Dan aku pribadi udah dapat limit 7,5 juta, di mana ketika limit ini aku cairkan, itu masuk full ke rekening tanpa potongan sama sekali. Lalu, pinjaman online mudah cair kita yang berikutnya adalah Neo Pinjam. Ini produk dari bank digital yang namanya Neobank, dan sebenarnya kita bisa menabung, buka deposito, dan bayar-bayar, bahkan sampai aktifkan pinjaman online cukup dari handphone, dan kamu bisa dapatkan limit sampai 100 juta. Kalau kamu tertarik, caranya itu cukup mudah, tinggal download aplikasi Neobank dan aktifkan Neo Pinjam. Lalu isi data diri dan upload foto KTP. Dan aku pribadi udah dapat limit 49 juta. Lalu kamu bisa lihat simulasi berikut. Dan berdasarkan akun Neo Pinjamku, untuk pinjaman 10 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 2.050.000. Tertarik? Gas download di Play Store dan juga Apple Store. Dan pembahasan pinjaman online kita yang terakhir adalah Akulaku. Sejak pertama kali aku mulai menggunakan pinjaman online di tahun 2020, Akulaku adalah salah satu aplikasi pertama yang aku telah download. Dan sekarang di 2026, aku dapat total limit 50 juta dari Akulaku. 15 juta itu dalam bentuk Akulaku PayLater, beli barang tanpa kartu kredit, 20 juta untuk belanja di mitra merchant yang telah bekerja sama, dan 20 juta lagi untuk pinjaman tunai yang bisa cair ke rekening ataupun ke saldo dana. Makanya aku rasa satu pinjaman Akulaku itu udah cukup untuk dana darurat dan juga kredit handphone tanpa DP. Lalu buat kamu yang tertarik untuk ambil pinjaman tunai di Akulaku, ini adalah simulasinya. Pinjam 5 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 1.007.000. Dan untuk menyediakan pinjaman online ini, Akulaku bekerja sama dengan beberapa aplikasi pinjol seperti Uku,
Uatas, Kredito, dan juga Bank Neocommerce. Tertarik? Downloadlah pakai link yang ada di deskripsi dan dapatkan bonus cash sampai 115.000. Oke, itulah dia 7 rekomendasi pinjaman online yang terbukti cair dengan cepat di tahun 2026 dan berdasarkan pengalamanku akan kasih kamu limit pertama yang cukup tinggi. Lalu kita masuk ke pertanyaan besarnya. Apakah pinjol ini resmi OJK? Ya, pinjol ini resmi OJK dan kamu bisa cek langsung di website OJK. Lalu pertanyaan kedua, apakah pinjol ini tanpa BI checking? Nah, semua pinjol OJK sejak Juli 2025 itu wajib masuk slik OJK atau BI checking. Jadi nggak ada lagi tuh pinjol resmi yang legal OJK tapi tanpa BI checking. Pastilah itu ilegal. Dan hati-hati buat kamu yang mau download pinjol ilegal, itu kebanyakan virus dan aku udah pernah bahas di video ini. Oke, segitu aja pembahasan kita, dan kalau kamu ada pertanyaan, langsung aja drop di komentar. Jangan lupa klik subscribe, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!